Selamat malam. Jatuhnya aktivitas ekonomi akibat hantaman virus corona mengantarkan Indonesia bisa masuk ke jurang resesi. BPS mengumumkan perekonomian Indonesia periode kuartal kedua 2020 negatif 5,32%. Jika 3 bulan berikutnya kondisi ini tidak berubah, maka Indonesia sudah masuk ke fase resesi. Bagaimana upaya pemerintah menjaga situasi Indonesia tidak terpuruk dalam jurang resesi? Inilah Rosi. Diguncang resesi, kita bisa apa? Di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisisnya masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota dengan jaringan yang ada, saya kira bisa lebih melihat lagi, mencermati lagi. Karena kami Kemensos ini tidak melakukan pendataan, ya tidak melakukan turun ke lapangan, karena kalau kami lakukan itu jadi kacau sekali. Tugas kami adalah mengendalikan penggunaan TKA itu, benar-benar TKA itu adalah pada jabatan tertentu dan pada waktu tertentu. Dan yang paling penting adalah justru kehadiran mereka itu adalah untuk menyerap tenaga kerja. Ekonomi kita sudah melambat 2,97%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32%. Salah satu dampak besar dari pandemi COVID-19 adalah PHK besar-besaran. Kalangan pengusaha mencatat sebanyak 6,4 juta karyawan mengalami PHK. Lalu apa solusi pemerintah pada mereka yang kehilangan sumber penghasilan? Sudah bersama saya, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Selamat malam, Bu Menteri. Selamat malam, Mbak Rosi. Kita ketemu lagi. Terakhir waktu itu kita ketemu berapa tahun lalu? Setahun yang lalu kali ya. Setahun yang lalu, betul. Bu Menteri, kita harus berbicara sesuatu yang sebenarnya agak nggak enak. Karena kemarin BPS mengeluarkan rilis tentang pertumbuhan Indonesia yang negatif, 5,32%. Sebenarnya itu jauh lebih buruk dari perkiraan banyak orang. Buat Bu Menteri, saya mau sebagai pertanyaan pertama, seberapa mencemaskan ini untuk Ibu? Tentu mencemaskan, tapi kita tidak boleh terus dalam kecemasan. Karena kalau dilihat dibandingkan dengan negara Eropa misalnya atau Amerika, kita jauh lebih baik. Yang harus kita lakukan adalah antisipasi agar kuartal ketiga pertumbuhan kita bisa tumbuh. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Jadi membangun optimisme itu penting, Mbak Rosi. Ya. Kita akan kerja keras agar kuartal ketiga kita bisa perbaiki. Ada pemulihan ekonomi nasional yang disingkat dengan PEN. Dana sudah digelontorkan juga hampir 690 sekian. Let's say kita katakan hampir 700 triliun. Betul. Setidaknya ada 3 kali saya mencatat dalam waktu yang berdekatan Presiden itu seperti gusar melihat kinerja para menterinya. Karena uangnya ada, tetapi kenapa penyerapannya dikit sekali. Padahal saat ini yang sangat dibutuhkan untuk bertahan agar kita tidak terlalu dalam jatuh ke dalam krisis adalah konsumsi. Orang harus punya uang. Betul. Menurut Ibu, apakah Kemenaker termasuk yang menunjukkan kurangnya sense of crisis? Saya kira beberapa upaya kita lakukan, Mbak Rosi. Yang paling terdampak COVID-19 ini adalah faktor ekonomi, yang dampak ikutannya adalah sektor ketenagakerjaan. Banyak hal yang kita lakukan. Tadi kalau datanya yang disampaikan oleh Mbak Rosi, yang dirilis oleh teman-teman Kadin, jumlahnya lebih banyak dari yang masuk ke kita. Saya ingin mengapresiasi dulu teman-teman pengusaha kita yang PHK itu benar-benar menjadi solusi terakhir, menjadi alternatif terakhir. Kita masih berharap teman-teman melakukan langkah-langkah, upaya-upaya agar PHK itu benar-benar sebagai solusi terakhir. Memang yang harus kita pikirkan adalah pendapatan teman-teman pekerja kita yang berkurang. Mereka yang belum di PHK sih sebenarnya, tapi mereka dirumahkan, model shifting itu kan mempengaruhi. Tapi tidak digaji ya, Bu? Ada yang digaji. Ada yang digaji tapi separuh, ada yang tidak digaji sama sekali. Posisinya memang posisinya ya belum di PHK, tapi tidak mendapatkan penghasilan yang dia terima sebelum kondisi COVID-19 ini. Dan
dalam hal ini Kemenaker melihat itu program-program menyasar untuk mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan. Program-program di Kemenaker ini kan 70% anggaran kami ini adalah untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang ada di BLK-BLK. Apakah itu BLK UPTP, BLK-nya UPTD, maupun BLK-BLK komunitas. BLK ini balai latihan ya? Balai latihan kerja ya Mbak Rosi. Balai latihan kerja ini saya seolah mereka semua tahu, seolah Mbak Rosi tahu. Ya. Ketika PSBB kami harus melakukan physical distancing. Kegiatan yang biasanya dilakukan satu kelas itu 16 orang harus berkurang. Dan ini kan berarti akan menyerap mengurangi penyerapan. Oh, I see. Jadi mengapa misalnya dikatakan Kementerian Tenaga Kerja serapannya tidak terlalu besar? Karena selama ini anggaran itu adalah dalam bentuk tatap muka. Lebih banyak adalah untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara offline. Karena itu vokasi itu adalah 70% itu adalah tatap muka ya. Bu, begini, kalau misalnya kemarin kita dapat kabar cukup gembira untuk mereka pegawai swasta atau non PNS mendapat tambahan insentif bagi mereka yang gajinya di bawah 5 juta. Betul. Pak Erick Thohir itu diumumkan oleh Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan kemudian Ketua Satgas Pak Erick Thohir mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait teknis yaitu Kementerian Tenaga Kerja bagaimana formulasinya. Apakah kita bisa dapat malam ini sudah bisa dapat gambaran dari Bu? Formulasi sedang kita godok Mbak Rosi. Ini terkait dengan cleansing data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara data yang ada pekerja swasta yang mendapatkan upah di bawah 5 juta itu kira-kira totalnya ada 13.870.000. Jadi mereka inilah yang akan mendapatkan insentif berupa insentif gaji untuk mendorong konsumsi masyarakat tadi. Rata-rata kalau saya baca dari penjelasannya Pak Erick Thohir itu akan tambahan 600.000 per bulan. Akan mendapatkan insentif sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Dan sekali lagi kita berharap, kita tetap optimis kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali seperti sebelumnya. Oke, Bu Menteri, saya mau masuk ke PHK massal. Sewaktu kita masuki fase pandemi awal saja, itu gelombang PHK massal sudah begitu besar. Apindo mengatakan waktu itu 6 juta, mereka mengatakan sudah ada potensi 6 juta atau sudah 6 juta karyawan yang terancam untuk PHK. Meskipun dari Kemenaker per Juli tambahan penganggurannya itu sekitar 2,1 juta. Ya, jadi teman-teman yang di PHK yang dirumahkan, data yang sudah kami cleansing by name by address itu ada 2,1 juta pekerja formal dan lebih banyak pekerja formal dan ada di situ pekerja informalnya. Kemudian itu yang by name by address ya, selebihnya jadi totalnya itu sekitar 3,5 juta yang terdampak COVID-19 ini. Selebihnya memang dalam proses validasi datanya. Jadi totalnya yang terdaftar di Kemenaker itu ada 3,5 juta. Soal data satu hal, tapi apa yang bagaimana kita menolong mereka? Ya, untuk yang di PHK, saya kira ini sudah berkali-kali saya sampaikan, ada 6 langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah stimulus ekonomi bagi pelaku usaha. Mereka yang menunda PHK, pemerintah memberikan stimulus. Kemudian yang kedua, program yang meringankan untuk 56 juta pekerja sektor formal berupa insentif pajak dan ada relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini dalam proses finalisasi peraturan pemerintahnya. Kemudian tambahan tadi untuk pekerja yang formal, tambahan ada insentif upah atau gaji buat pekerja formal yang penghasilannya di bawah 5 juta. Kemudian kita juga memberikan jaring pengaman sosial bagi pekerja informal yang
mereka menjadi miskin baru. Ya. Itu jumlahnya 70,5 juta. Itu di treatment oleh Kementerian Sosial dalam bentuk bantuan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas kepada yang kemarin itu 1,7 sekarang menjadi 2,1. Mereka yang di PHK atau yang dirumahkan dengan tanpa gaji, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan program Kartu Prakerja. Oke. Jadi di program Kartu Prakerja ini diprioritaskan untuk yang di PHK dan yang dirumahkan. Program Kartu Prakerja ini di samping mendapatkan pelatihan vokasi, di situ ada insentif yang diberikan. Insentifnya lebih besar daripada biaya pelatihannya. Biaya pelatihannya itu 1 juta, kemudian insentifnya itu 600.000 selama 4 bulan ini akan diberikan, dan benar-benar akan memprioritaskan pesan Mereka Presiden adalah memprioritaskan 1,7 yang sekarang 2,1 juta itu. Meskipun ini tidak langsung di Kementerian Tenaga Kerja, Bukan, kan? Di bukan. Di Kementerian Perekonomian. Karena itu juga harus hati-hati karena KPK sendiri pernah memberikan keterangan lebih baik di hold dulu karena ada bisa punya potensi penyimpangan. Jadi kalau mau dilakukan harus dengan hati-hati. Ini KPK yang memberikan penjelasan saya kira soal Kartu itu Prakerja. saya kira Pak Menko sendiri memberikan atensi dengan melakukan perbaikan tata kelola. Itu ada di sana. Tapi yang saya mau katakan bahwa kepada teman-teman yang di PHK, yang dirumahkan, itu mendapatkan atensi dari pemerintah. Mereka diprioritaskan untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Yang di sana ada insentif dan tetap aja juga ada biaya pelatihannya. Kemudian pemerintah juga memperbanyak program padat karya. Ini yang banyak ada di PUPR. Lebih dari 10 triliun lebih ya yang dialokasikan untuk program padat karya ini, yang diharapkan teman-teman yang di PHK, yang dirumahkan ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan kembali. Saya mau masuk gini Bu Ida, saat ini kan sebenarnya meskipun stimulus itu sudah dilakukan ke dunia usaha, itu karena dunia usaha sudah terpuruk, mereka tidak memiliki aktivitas ekonomi, tapi mereka punya tanggung jawab untuk terus membiayai operasional, termasuk menggaji karyawan. Pengusaha merasa itu belum cukup, tapi oke lah, itu tidak akan saya tanyakan pada Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah banyak juga karyawan yang di PHK tetapi tidak mendapat apa yang menjadi haknya. Apakah Kemenaker juga mencatat hal itu dan apa advokasi pada mereka yang mereka di PHK dan sudah Ya, tentu karena saja, alasan perusahaan tentu saja di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada Dirjen Pengawasan. Mereka yang akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Dan kami kan membuat posko. Posko sebenarnya dulu lebih concern pada perlindungan kesehatan pekerja. Tapi yang banyak adalah teman-teman mengadukan, di antaranya adalah mengadukan ketika mereka tidak mendapatkan haknya di PHK secara sepihak. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, layanan itu kami lakukan secara online, mempermudah bagi teman-teman yang tidak mendapatkan haknya di PHK secara sepihak bisa melaporkan, dan kami akan secara langsung menindaklanjutinya melalui pengawas-pengawas di pemerintah pusat maupun pengawas-pengawas yang ada di daerah. Oke. Bu Ida, ada terobosan lain nggak Bu? Atau misalnya upaya lain? Kan sebenarnya ada dua problem di kita, yaitu satu meningkatkan konsumsi, dalam hal ini daya beli masyarakat, dua UMKM. Nah, para pekerja ini kan mengapa tidak ada daya beli? Ya tadi ada PHK, tidak punya penghasilan dan lain sebagainya. Apakah misalnya dari Kementerian Tenaga Kerja punya terobosan lain? Misalnya tadi saya kepikiran tunjangan hari tua misalnya, toh itu uang karyawan, daripada diambil nanti, kenapa nggak diberikan saja pada karyawan saat ini supaya mereka punya uang dan mereka bisa belanja? Dan ternyata memang banyak teman-teman yang memanfaatkan, mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Tentu kami harus BPJS ya, bukan kami itu BPJS Ketenagakerjaan harus mempertimbangkan kemampuan likuiditasnya, saya kira. Mereka tentu memiliki hitungan-hitungan kemampuan untuk membayarkan itu. Karena saya kepikirannya gini Bu Ida, betul bahwa ya harus ada juga melihat ketahanan finansialnya. Karena toh kalau itu
misalnya dalam setiap strategi investasi itu diinvestasikan, toh saat ini kan memang sedang tidak terlalu baik. Jadi daripada toh berdiam di bank misalnya, kenapa tidak diberikan kepada BPJS Tenagakerjaan ini kan tadi saya sudah sampaikan, ada relaksasi pembayaran iuran BPJS Tenagakerjaan. Saya kira relaksasi ini teman-teman ini untuk JKK dan JKM hanya membayar 1%. Selama yang dulu kita rencanakan 4 bulan, kemudian menjadi 6 bulan, sekarang menjadi 12 bulan, itu salah satu bentuk kepedulian kami dalam kondisi yang sulit seperti ini. Oke, terakhir Bu, untuk bicara pada bagian ini, ada sesuatu yang juga sebenarnya sedikit mencemaskan. Karena Bappenas memprediksi kalau kita terus berada dalam situasi seperti ini, 2021 itu angka pengangguran tuh bisa menyentuh 12,7 juta. Itu bahkan mengalahkan sejarah bagaimana kita bisa mengurangi tingkat pengangguran. Bagaimana kita mematahkan prediksi ini? Karena ini dikeluarkan sendiri oleh Bappenas. Ya, begini Mbak Rosi. Sebenarnya tingkat pengangguran kita, tingkat pengangguran terbuka kita per Februari 2020 itu turun, Mbak. Kalau Agustus 2019 pengangguran kita itu 7.050.000, 5,2%. Sebenarnya Februari 2020 pengangguran kita turun menjadi 6,8 juta. Turun sebenarnya. Tapi memang kemudian karena ada COVID, ada pandemi ini, kemudian data yang sementara ada kan 3,5 juta. Kira-kira kalau 8 ditambah dengan 3,5 kan tidak sampai 12 juta. Kita akan terus berusaha agar tingkat pengangguran ini kita bisa tekan, Mbak Rosi, dengan segala cara dan upaya. Oke, baik Bu Ida, kita akan kembali saat lagi. Di tengah berbagai usaha pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi ini, dan juga menjaga bagaimana pengangguran tidak semakin banyak, tapi juga ada soal kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok. Pemerintah dinilai terlalu menganak emaskan tenaga kerja asal Tiongkok. Kami kembali sesaat lagi.